saat mami dilahirkan sendiri di dunia dan mami nanti mati pun sendiri. Kalau tidak amal kebaikan yang mami bawa di akhirat, apa yang mami bawa? Uang mami, tidak mungkin gitu. Saya ingin mereka, meskipun mereka tidak mempunyai orang tua, mereka bisa sukses. Mereka bisa sukses seperti orang-orang pada umumnya. Hal yang membuat saya terharu itu pada saat kamu ngerti nggak sih perasaan mereka itu nggak punya ayah, mereka nggak punya ibu, tapi saat kita kayak ngelus ke bisa ngusap kepala anak-anak yatim tuh kayak happy gitu loh, kayak mereka tuh oh ini ada sosok orang tua nih yang ngayomin kita gitu. Ini dedikasikan kepada anak-anak saya bahwa nanti saat kalian dewasa kalian harus terus memberikan atau meneruskan apa yang telah saya lakukan. Jadi kebiasaan bersedekah, kebiasaan berbagi harus kalian budayakan sehingga ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Setiap tahun memang kita sudah selalu mempunyai waktu di mana saya harus bertemu dengan anak-anak yatim saya, yaitu biasanya kita kumpulkan pada saat Ramadan. Ya, mereka kita kumpulkan kalau di Kalimantan Selatan sekitar 3.000 sampai 4.000 anak yatim. Oh, ini sekitar 5.000 diundang, Mbak? Insya Allah, Mbak. Kalau hotelnya muat ya, karena di Kalimantan Selatan tidak ada hotel yang terlalu besar. Saya masih sangat ingin atau berminat mengundang Ustadz Adi, tetapi mengundang Ustadz agak susah ya. Dan saya ingin apa? Supaya tidak hanya anak yatim merasakan dakwaan beliau, tetapi orang sekitar juga. Saya ingin kayak 2025 bikin kayak takbir akbar demi kebaikan ya. Jadi itu kita gratiskan ya. Jadi tetapi saya masih agak kesulitan untuk mengundang Ustadz ya. Tuh dibantu tuh teman-teman. Tapi sudah menghubungi Ustadz Hadi sendiri. Sudah Mas, tapi agak repot. Jadi repotnya adalah beliau itu harus jelas untuk apa, bagaimana, di mana ya. Sedangkan saya hanyalah mohon maaf masyarakat biasa yang tidak terlalu tidak mempunyai link atau bagaimana ya. Saya hanya manusia biasa yang dimana saya hanya ingin berkumpul dengan anak-anak yatim, ribuan anak-anak yatim saya, dan beliau mengisi hal yang spesial tersebut. Itu saja. Dengan di media sosial ada kepuasan batin yang seperti apa sih, mungkin merasakan kedamaian, ketentraman atau seperti apa? Happy. Ada kendala nggak sih, Dok? Enggak. Kalau misalnya kita berbuat baik, percaya nggak percaya, Allah semuanya melancarkan. Tanpa diminta, Allah yang ngasih semuanya itu dipermudah. Jadi hal-hal yang harusnya, oh ini tinggal 2 minggu nih gimana, ternyata Allah yang mendatangkan mereka gitu loh. Jadi hal yang susah ternyata sama Allah dipermudah. Ada pesan nggak motivasi buat kaum lain? Buat para rekan-rekan terutama sosialita, mari bersama-sama kita membentuk atau berbagi, berbuat sesuatu yang bersifatnya sosial, entah itu kepada anak-anak yatim piatu, ya, kemudian orang yang membutuhkan, lansia, kemudian ayo kita sama-sama membangun yayasan atau rumah singgah kanker karena banyak sekali yang membutuhkan ya. Kita bangun tempat-tempat sekolah ataupun tempat-tempat beribadah sehingga ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Dok, kalau boleh tahu bila awal dari berapa anak yatim sih, Dok? Awalnya itu saya hanya 200 sampai yang terakhir tuh alhamdulillah bisa 3.000. Target tahun ini 5.000. Bismillah, 5.000 ya. Yatim itu biasanya kita kumpulkan Mas. Jadi kalau setiap bulan itu pas puasa itu memang kita kumpulkan, terus kita kasih alat-alat tulis Mas yang buat mereka supaya mereka itu bisa kayak namanya juga anak yatim ya Mas ya. Mereka itu biasanya saya kasih selimut yang bagus, ya Mas ya, sajadah yang bagus, tapi nggak alat sholat cuma sajadah. Karena kan kita nggak tahu yang datang cowok apa cewek. Nah, lebih kayak ke alat-alatan untuk mereka ibadah, karena mayoritas anak yatim di Kalimantan Selatan Muslim ya semuanya. Oke, harapan dokter ke depannya untuk anak yatim ingin bertambah atau seperti apa? Bertambah Mas, tentu saja. Rumah yatim. Insya Allah kalau bikin rumah saya perlu perizinannya agak repot ya Mbak ya. Jadi saya lebih memilih kadang menjadi donatur ya sebenarnya. Kenapa? Karena donatur itu tidak terlalu repot perizinannya Mas. Perizinan agak susah dan apalagi kalau saya mengumpulkan ribuan anak yatim di satu lingkungan saja ya.
dikasih bukan saya yang luar biasa padat dengan kongres yang masih saya terus kembangkan, agak repot. Jadi saya lebih memilih untuk donatur dan berkumpul setiap 1 bulan, satu tahun 2 kali. Saya lebih mungkin saya berbeda dari orang biasanya. Kalau orang lain kayak mungkin entrepreneur, mungkin dia merayakan ulang tahun di hotel dengan artis. Saya lebih bahagia saat saya bisa berkumpul dengan mereka. Ada sesuatu hal yang kayak oh my God. Aduh. Nggak bisa ngomongin anak yatim lagi Iya. Dok ya. Sorry Mas. Kehilangan kasih sayang mereka edukasi kan. Saya ingin mereka, meskipun mereka tidak mempunyai orang tua, mereka bisa sukses. Mereka bisa sukses seperti orang-orang pada umumnya. Hal yang membuat saya terharu itu pada saat kamu ngerti nggak sih perasaan mereka itu nggak punya ayah, mereka nggak punya ibu, tapi saat kita kayak ngelus ke bisa ngusap kepala anak-anak yatim tuh kayak happy gitu loh. Kayak mereka tuh, oh ini ada sosok orang tua nih yang ngayomin kita gitu. Jadi kayak nggak bisa diungkapin. Aku tuh kayak bahagia aja saat sebisa mungkin tuh kalau semakin banyak tuh aku semakin bahagia gitu. Kalau memang ibaratnya muat tempatnya, muat eventnya gitu, it's okay gitu. Saya akan mengusahakan karena saya berpikir saat saya mempunyai niat, Allah itu pasti memudahkan. Bukan berbicara tentang soal materi berapa yang saya keluarkan, tetapi bagaimana saat saya bisa bermanfaat untuk mereka dan itu bisa dilihat oleh anak saya dan anak saya menyontoh saya gitu. Jadi saat pun saya meninggal, anak saya tetap bisa melakukan hal tersebut. Mereka selalu bilang, mereka selalu happy Kak saat saya undang. Dia udah tahu nih ada event kayak berapa bulan sekali gitu mereka datang dan mereka selalu bilang, aku mau jadi kayak Ian, saya mau jadi kayak dokter gitu. Saya happy loh diundang sama dokter. Nanti aku bisa nggak ya kalau misalnya dewasa kayak dokter gitu, misalnya bisa nggak sih aku jadi dokter kayak dokter gitu. Ya aku bilang bahwa yang penting kalian giat belajar terus, tidak usah takut, terus ya siapa aja bisa jadi dokter. Mereka kayak lebih kayak menginspirasi, kita harus lebih kayak menyemangati mereka sih Kak jadinya. Jadi beberapa panti kita donaturi, mereka butuh apa atau misalnya ada kegiatan apa, ya kalau memang bisa dikumpulkan. Selama dokter menyantuni mereka beberapa tahun terakhir dari 200 sampai akhirnya 3000, pernah ada gak kejadian yang sangat benar-benar menyentuh yang dilakukan sama anak yatim itu ke dokter? Meluk sih Mbak, meluk, nyium ya, kayak dia kayak kangen sama ibunya nih itu. Dan itu pun kayak anaknya tuh 3 tahun nih. Ya saya kan punya anak juga sekecil itu gitu, kayak aduh kok kasihan gitu. Kalau misalnya belum punya anak ambil gitu kan ya, tapi anakku udah cowok semua, sedangkan yang aku cowok juga, masa cowok semuanya gitu kan ya. Jadi kayak ada keinginan kadang itu merawat mereka yang masih kecil-kecil itu, kayak pengen sih kan nanti suatu saat pengen bikin rumah yatim sendiri gitu, bener-bener difasilitasi anak gitu. Nah kayak gitu sih makanya termotivasinya kayak gitu. Kadang soalnya mereka kayak ya mungkin karena terlalu banyak ya anaknya, mungkin ada beberapa anak yang tidak terawat, kasihan. Dok, selain mungkin membantu anak-anak yatim, ingin nggak sih pendidikan menyekolahkan atau sebenarnya membantu untuk pendidikan mereka? Jadi orang tua asuh mereka gitu. Iya, ingin sekali, tetapi sampai detik ini belum ada, artinya belum ada statement ya yang mereka misalnya mau diadopsi atau bagaimana, atau belum ada statement. Beberapa panti itu lebih kayak ke menyeluruh Mas, jadi mereka ingin donaturnya itu kayak melengkapi fasilitasnya, karena mungkin sekarang kan kayak sekolah negeri gratis ya, kayak jadi mereka lebih ke kayak fasilitas kesehatannya, kesehatan mereka, kebutuhan mereka di panti seperti itu. Karena kan sekarang sekolah banyak beasiswa gratis, SMP negeri gratis, SMA juga gratis, lebih ke situ. Apa yang dokter ajarkan ke anak-anak tentang anak yatim, anak panti ke anak-anak? Ke anak saya selalu bilang bahwa tidak ada yang lebih besar. Artinya itu kenapa sih mereka bertanya kepada saya, kenapa sih mami kok doyan banget ini, maksudnya itu ngumpulin anak yatim, sedekah. Saya selalu bilang karena saat mami dilahirkan sendiri di dunia dan mami nanti mati pun sendiri. Kalau tidak amal kebaikan yang mami bawa di akhirat, apa yang mami bawa? Uang mami, tidak mungkin gitu.
Jadi saya mengajarkan itu, lihat ya nak ya, mami pesan kepada kalian, suatu saat mami meninggal, tolong teruskan, sehingga ini bisa menjadi suatu tradisi di keluarga. Saya menjadikan itu malah jadi tradisi, karena efeknya itu luar biasa Kak gitu loh. Efeknya itu ke moral anak saya gitu, ke welas asih anak saya, itu saya merasa benar bahwa mereka lebih kayak care terhadap orang, respect mereka kepada orang lain seperti itu. Dan mereka pun akhirnya dengan saya mengajarkan kayak gitu, mereka itu tidak sombong ya, artinya mereka mampu berbaur dengan semuanya. Ya, pandang bulu Ya. Itu yang saya pengen ajarkan ke anak saya.